Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ada satu pengalaman pribadi saya yang cukup menarik. Sekitar tahun 2000-an, pondok pesantren kami Al-Mahsin itu mengadakan latihan menyetir mobil, ya. Diundanglah seorang guru, kemudian karena mobil yang dipakai untuk latihan itu hanya satu, sedangkan yang mau latihan itu cukup banyak, mungkin sekitar 15-an orang lah, atau 20 orang. Akhirnya latihan ini pun mengantri satu persatu. Akhirnya tiba lagi giliran saya untuk nyetir mobil ini, didampingi oleh Pak Guru yang ada di sebelah saya. Kemudian ketika saya membawa mobil ini, ya karena belum pernah sama sekali nyetir mobil, ya belum pernah latihan juga, baru sekali ini, itu hampir saja saya nabrak murid kami, ya, yang sedang nunggu latihan giliran nyetir mobil, ya. Dia ada murid saya itu lagi nunggu giliran, dia main becak, ya, becak itu punya warga pondok itu. Dia di depan saya gitu loh. Nah, saya bingung waktu itu, ya, karena baru pertama kali ini latihan nyetir mobil. Hampir aja nyerempet dia. Kemudian Pak gurunya mengatakan, "Mas, itu jangan ditabrak temennya itu." Ya padahal itu murid saya, ya. Ya gimana Pak? Saya katakan. Saya bingung ini Pak. Mata saya cuma dua. Yang saya lihat ke depan, spion kanan, spion kiri. Kemudian harus melihat ke bawah juga, ada 3 pijakan gitu ya. Saya bingung Pak. Lalu beliau mengatakan, perkataan inilah yang sangat baik menurut saya. Nyetir itu Mas, jangan pakai mata. Nyetir itu pakai hati. Anda perhatikan coba, supir-supir angkot itu. Pada masa itu banyak sekali angkutan kota. Dia nyetir mobil, sambil dengar musik, sambil merokok, ya, sambil memperhatikan kanan kirinya, siapa tahu ada penumpang dari gang sebelah kanan, sebelah kiri, sambil masang telinganya, siapa tahu ada penumpang yang mengatakan berhenti, atau apalah gitu ya. Itu luar biasa itu Mas, ya. Ini nyetir itu pakai hati. La ikhwanu fillah sadakumullah, ya. Banyak manusia hari ini ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, itu betul-betul sepenuh hati, ya. Hadir hatinya dengan pekerjaan itu. Seperti tadi, Bapak sopir yang mengendaraan mobilnya. Orang-orang yang bekerja, ya, mencari nafkah sebagai apa saja lah, ya. Hadir betul hatinya di situ. Ya, luar biasa, sepenuh hati. Tapi mengapakah, ya, hal ini tidak terjadi ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ya kan? Pernahkah kita betul-betul hadir hati kita ketika sholat? Pernahkah kita hadir hati kita ketika kita sedang membaca Al-Quran? Pernahkah hati kita hadir ketika kita misalnya sebagai seorang guru mengajar di kelas, sebagai seorang murid sedang mengikuti pelajaran di kelas, dan sebagainya, hal-hal yang berbau ukhrawi, akhirat, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam
salah satu kitab beliau yaitu Al-Fawaid, ya. Ini pas pembahasan pertama, ya. Beliau mengatakan, "Idza aradtal intifa' bil Qur'an, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi wa alqi sam'uka wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu wa ta'ala minhu ilaihi." Jika engkau, kata Ibnu Qayyim, ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, maka kumpulkanlah hatimu ketika sedang membacanya. Kumpulkan hatimu, hadirkan hatimu ketika sedang membacanya. Dan ketika sedang mendengarkannya. Ya. Dan pusatkanlah pendengaranmu, ya, telingamu. Ya, hadirlah engkau sebagaimana hadirnya, ya, orang yang sedang menghadiri sebuah majelis itu. Ya, perhatikan apa yang dibicarakan. Perhatikan apa yang dibicarakan Allah, dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya, ini subhanallah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari bacaan Quran kita, kata Ibnu Qayyim, kumpulkanlah hatimu, hadirkanlah hatimu ketika sedang membacanya. Pusatkan pendengaranmu. Ya. Lalu beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya, ya, dalam hal itu terdapat peringatan, ya. Maksudnya Al-Qur'an. Sesungguhnya di dalam Quran itu ada peringatan bagi siapa yang memiliki hati atau memusatkan pendengarannya dan dia juga hadir jiwanya. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya dalam Quran ini ada manfaat, ya, ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati? Emang ada orang nggak punya hati? Nggak ada, ya sekalian. Semua orang tuh punya hati. Cuman masalahnya hatinya hadir nggak, ya, dalam pekerjaannya. Kalau di sini dalam bacaan Qurannya, ya kan, hadir nggak hatinya? Ya, kalau nggak hadir, ya, nggak ada manfaat dari bacaan Quran dia, gitu. Lalu beliau lanjutkan, wadzalika anna tamam at-ta'sir lamma kana mauqufan 'ala mu'assir. Ya. Karena sesungguhnya kesempurnaan dari pengaruh, ya, bacaan Al-Qur'an itu adalah ketika dia menyempurnakan, ya, menyempurnakan kondisinya terhadap apa yang dia lakukan, betul. Kalau dia tidak menyempurnakan, ya, perhatiannya, menghadirkan hatinya, maka sama sekali bisa jadi tidak ada manfaat apa yang dia lakukan dalam baca Qur'annya. Ya. Makanya nauzubillah, ya, hari ini kok kita banyak melihat orang-orang yang, mohon maaf, misalnya dia hafizul Quran, hafal Quran dia mungkin qori, membaca Quran, terkenal. Tapi kok kelakuannya nggak sesuai dengan tadi, ya, kondisinya sebagai seorang ahli Quran, penghafal Quran. Tidak sedikit kita melihat para penghafal Quran yang menghisap rokok, ya. Suaranya bagus kalau ngaji, tapi kalau udah ada dangdutan, ya, joget-joget sop awal dia suaranya merdu ngaji, tapi merdu juga kalau nyanyi dangdut. Ya, ada apa ini, gitu? Apa yang salah? Ya. Kenapa kok jadi seperti itu, ya? Padahal hakikatnya hati kita ini kan nggak bisa diduakan, ya. Pasti ada yang terkalahkan. Kalau Al-Quran yang bercokol di hati kita, sudah, selain Al-Quran itu akan pergi perlahan-lahan. Tapi kalau selain Al-Quran yang menetap di hati kita, Quran akan pergi dari diri kita. Ya,
Maka mulailah kita dari hari ini belajar untuk menghadirkan hati kita dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ketika kita masuk ke masjid, sholat, hadirkanlah hati kita. Sadarkanlah diri kita bahwa kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti tertawa, berhenti cengengesan. Ya, Hasan bin Ali, ya, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhum. Jadi ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu ketika habis wudhu masuk masjid, beliau itu terlihat wajahnya seperti orang ketakutan, merah. Ada salah satu muridnya akhirnya bertanya, kenapa Tuan, kami lihat Anda kok selalu seperti itu, seperti orang ketakutan. Maka beliau mengatakan, apa kamu tidak sadar kita ini mau menghadap siapa? Kita ini mau menghadap Allah, ya, Rabbul Alamin, ya. Kalau bapak-bapak yang jadi pejabat tuh mengikuti rapat perkumpulan dengan pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi dari Anda jabatannya, misalnya gubernur, apalagi presiden, apa berani Kak kita cengengesan di majelis itu, ketawa-ketawa sendiri, ya. Nah, ini bagaimana dengan salat-salat kita? Tidak sedikit kita melihat orang ketika sudah qomat kok masih ketawa-ketawa, bercanda, ya, saling mempersilahkan untuk jadi imam, padahal imam aslinya ada, ya. Sakit kita ini, ya, kalau seperti itu, ya. Belajarlah untuk menghadirkan hati kita dalam setiap ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, semuanya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hadirkanlah hati kita di rumah kita, hadirkanlah hati kita dalam kecintaan kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Hadirkanlah hati kita dalam pendidikan, kalau ada sebagai guru, ya. Maka kalau semuanya itu berawal dari hati, pasti nanti akan sampai ke hati juga. Walau a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.